Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wildan Sifulo dari program studi Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang akan menjawab pertanyaan terkait dengan olahraga berkebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas atau penyedia layanan bagi olahraga berkebutuhan khusus. Sesuai yang kita tahu bahwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang membahas terkait dengan penyandang disabilitas, pada pasal 2 poin D dan F telah membahas tentang hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas, yaitu adalah hak kesamaan kesempatan dan pelayanan secara penuh bagi penyandang disabilitas. Dan hak tersebut perlu diterapkan di segala aspek di bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan olahraga. Sesuai dengan pasal 5 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut membahas tentang pelayanan olahraga yang merupakan hak bagi penyandang disabilitas. Dan sesuai dengan bab 2 pada pasal 4, ada 4 jenis disabilitas. Yang pertama itu adalah penyandang disabilitas secara fisik, yang kedua penyandang disabilitas secara intelektual, yang ketiga penyandang disabilitas secara mental, dan yang keempat adalah penyandang disabilitas secara sensorik. Untuk pelayanan jenis ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah pelayanan olahraga berkebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas secara fisik. Ada berbagai cabang olahraga yang sudah menerapkan hal tersebut, termasuk salah satunya adalah penyediaan untuk berbagai alat olahraga seperti basketball cair yang telah menyediakan kursi roda khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian ada terkait dengan blade shoes atau terkait dengan olahraga atletik bagi penyandang disabilitas. Kemudian ada berbagai macam kursi roda yang didesain untuk melaksanakan kegiatan atletik. Untuk pelayanan yang kedua yaitu adalah pelayanan olahraga pada disabilitas secara intelektual. Untuk pelayanan aktivitas secara intelektual ada berbagai permasalahan, termasuk tunagrahita. Dalam dunia pendidikan sudah ada alat yang namanya sepatu tunagrahita. Kemudian ada berbagai macam olahraga yang didesain untuk olahraga yang tidak memerlukan IQ yang tinggi. Untuk penyandang disabilitas mental ada berbagai olahraga yang dipersiapkan, termasuk olahraga yang pada umumnya kita mainkan tetapi dengan peraturan yang lebih sederhana dan tingkat emosional yang lebih rendah dari olahraga yang lainnya, karena penyandang disabilitas secara mental tersebut mudah tersinggung dan mudah merasa bosan ketika tidak menyenangkan penyelenggaraan kegiatan olahraga untuk penyandang disabilitas sensorik. Dalam hal ini saya menekan K3 disabilitas sensorik, yaitu adalah tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Untuk tunanetra sendiri sudah banyak modifikasi secara keseluruhan terkait dengan alat olahraga, termasuk olahraga yang bernama blind football atau olahraga bagi kaum buta, yaitu dimana modifikasi bolanya didesain untuk tidak secara visual tetapi secara bunyi, yaitu diisi dengan lonceng. Kemudian adalah blind chess untuk olahraga catur buta dan tenis meja untuk olahraga tunanetra. Kemudian untuk tunawicara dan tunarungu itu bisa dimodifikasi dalam bentuk komunikasi, di mana seorang pelatih atau guru dapat memberikan materi sesuai minat siswa atau prestasi secara menyeluruh di berbagai kejuaraan untuk disampaikan secara verbal maupun secara bahasa tubuh. Terima kasih. Sekian adalah penyelenggarakan olahraga khusus bagi kaum disabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.